Pemirsa, 700 anak dengan rentang usia 0 hingga 17 tahun terpapar COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. 95% dari anak-anak yang terpapar akibat tertular dari keluarga atau orang terdekat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 700 anak-anak terpapar COVID-19. Menurut data pertanggal 21 Juni 2020, dari 9.500 orang positif COVID-19 di Jawa Timur, 6,5%-nya atau sekitar 700 anak dengan rentang usia 0 hingga 17 tahun terpapar COVID-19. Anak-anak ini tertular dari anggota keluarga atau orang terdekat yang positif COVID-19. Kondisi ini membuat orang tua tidak boleh lengah dan memberi perlindungan tambahan kepada anak-anak dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Karena jumlahnya itu adalah hampir 50% di Surabaya, berarti kasus anak itu juga banyak di Surabaya. Adalah tertular, jadi tidak menulari. Jadi kalau seandainya ada seorang anak yang tertular, berarti adalah kata tertular dari orang dewasa. Bisa jadi memang ada pada keluarga di dalam keluarganya, anggota keluarga dalam itu yang terpositif, tapi bisa juga ketika dia itu keluar dari rumah. Pasien positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur menjadi urutan kedua tertinggi setelah DKI Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, tentunya kita tidak ingin anak menjadi korban. Kita langsung ngobrol saja dengan dokter anak. Ini ada Dr. Yoga Yandika untuk mengetahui bagaimana caranya mengasuh anak khususnya bayi di tengah pandemi corona. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Dok, ini di saat seperti ini bagaimana, apa yang harus dilakukan orang tua agar anak aman dari virus corona? Ya, jadi untuk COVID ini secara umum untuk mencegah supaya anak aman terhadap COVID, ya kita harus tahu dulu prinsip penularannya kan ada dua tuh. Ada karena physical contact sama droplet. Jadi yang pertama adalah kita harus pakai masker agar anak tidak tertular sama yang penularan lewat droplet. Terus yang kedua lewat physical contact. Physical contact itu dengan cara ya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan, terus kemudian hindari kontak dengan orang luar. Misalkan kita habis memegang barang-barang di luar atau habis berpergian keluar, kita harus selalu cuci tangan dulu baru memegang anak, terutama khususnya untuk bayi. Nah, ini ada juga kasus untuk bayi tadi, Dok, di mana bayi baru berapa hari, misalnya 40 hari, 50 hari, di beberapa daerah ada yang meninggal karena COVID-19 dan infonya karena ada keluarga yang menjenguk. Nah, ini apa yang harus dilakukan orang tua jika seperti ini? Apakah memang siapapun tidak boleh menjenguk atau boleh menjenguk tapi dengan syarat, Dok? Nah, memang sebaiknya untuk saat ini ya masing-masing di rumah aja dulu, karena kan kita nggak tahu nih kita masuk kategorinya yang mana, apakah kita OTG atau ODP atau PDP. Nah, jika memang kita ingin sekali menjenguk, ya syarat-syaratnya harus terapkan prinsip-prinsip physical distancing yang baik. Yang pertama gunakan masker. Terus kalau misalkan mau jenguk bayi, ya minimal jangan hindari menyentuh bayi atau mencium-cium bayi, gitu, sehingga si bayi jadi tidak tertular. Karena yang contohnya kejadian yang terakhir terjadi itu kan ya karena kita nggak tahu ternyata pada saat ada orang lain yang menyentuh malah dia tertular gitu. Prinsip penularannya dua tadi, droplet sama physical contact. Nah, itu yang harus benar-benar dilakukan. Jadi anjuran sih memang lebih baik di rumah aja dulu. Gitu. Nah, itu untuk bayi mungkin tidak apa-apa sebenarnya di rumah saja, tapi mungkin untuk anak-anak seumuran SD misalnya, Dok, kan mobilitasnya cukup tinggi. Apakah boleh bermain mungkin dengan tetangga komplek atau bertemu dengan tetangga komplek untuk mengurangi kebosanan selama di rumah aja, Dok? Untuk anak ya nah itu tadi karena kita nggak tahu nih tetangga kita apakah dia masuk kategori OTG apa tidak, atau dia ODP atau tidak, atau dia PDP atau tidak. Memang sebaiknya dia di rumah saja. Jangan bermain ke tempat orang lain. Karena pada saat dia bermain ke tempat orang lain, resikonya adalah kalau anak kan kita nggak bisa nih, kita suruh dia rutin untuk cuci tangan, atau kita suruh dia rutin untuk pakai masker. Karena kalau anak ya sewaktu-waktu pasti masker baru berapa menit juga dia akan dilepas. Jadi memang anjurannya tetap di rumah. Jadi bikin suasana agar anak betah di rumah. Gitu.
Nah, untuk bahan-bahan sabun misalnya dan juga alat-alat kebersihan lainnya, ini apakah ada anjuran untuk penggunaan kepada anak karena ada anak mungkin yang kulitnya sensitif atau mungkin daya tahan tubuhnya dinilai tidak mampu terhadap bahan-bahan tertentu, Dok? Untuk sabun segala macam sih menggunakan sabun yang biasa saja juga cukup sebenarnya. Yang penting cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cuci tangan dengan menggunakan cuci tangan berbasis alkohol minimal 70%. Baik, berarti secara umum alat kebersihan sama dengan orang dewasa, tapi intinya untuk menjaga jarak dan juga untuk sementara tidak bertemu dengan orang lain. Terima kasih Dr. Yoga sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.